saya Wiwik Mei Puspitasari, NPM 2019-135-00592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevina Prindia Soleha dari kelompok 5, NPM 2019-135000634. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Saputra dari kelompok 5 dengan nomor NPM 2019-135-00633. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Karena tadi kami bertiga udah kenalan, sekarang waktunya kita sayang-sayangan belajar yuk. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu bentuk dari distribusi probabilitas yang menggunakan kurva atau grafik normal. Nah, yang bentuknya itu menyerupai seperti lonceng yang dimana nilai rata-rata sama dengan median dan sama pula dengan modus. Distribusi normal memiliki bentuk fungsi yaitu fungsi X sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah dikali X dikurang mu kuadrat per sigma. Nah, ini nih luas kurva normal. Tuh, kita lihat kan bentuk kurva normal yaitu bentuknya seperti lonceng, seperti kayak yang tadi saya bilang. Nah, sekarang luasnya dari 1S menuju 1S yang lainnya yaitu adalah 68% atau 68,26%. Lalu untuk luas dari 2S menuju 2S yang lainnya adalah 95% atau 95,44%. Dan jarak dari 3S menuju 3S yang lainnya yaitu seluas 99% atau 99,98%. Karakteristik distribusi normal. Suatu distribusi data dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median, dan modus sama. Karakteristik distribusi normal antara lain: poin 1, grafiknya akan selalu di atas sumbu daftar X. 2, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. 3, mempunyai satu modus unimodal. 4, grafiknya mendekati berasimtot sumbu daftar X. Poin 5, luas daerah grafik selalu sama dengan satuan unit persegi. Bentuk kurva yang tidak memiliki kriteria di atas dikenal dengan distribusi tidak simetris atau distribusi menceng ke kiri atau ke kanan. Berikut gambar dari bentuk kurva normal. Maksudnya di sini adalah mean sama dengan median sama dengan modus. Artinya dari bentuk kurva normal itu sendiri berbeda tergantung dari nilai mu dan sigmanya. Jika nilai mu berharga positif, maka kurva akan bergeser ke kanan, dan jika bernilai negatif, maka kurva akan bergeser ke kiri dari titik X sama dengan 0. Jika nilai sigma bernilai semakin besar, maka kurva normal akan semakin landai, dan jika nilai sigma bernilai semakin kecil, maka kurva normal akan semakin curam. Sifat distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal antara lain: poin 1, rata-ratanya mean, mu, dan standar deviasinya sama dengan sigma. 2, mode maksimum terjadi di X sama dengan mu. 3, bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Titik belok tepat di X sama dengan mu dari sigma. Kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin X jauh dari X sama dengan mu. Poin 6, total luasnya sama dengan 1. Poin 7, bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan sigma. Berikut gambar dari contoh-contoh sifat distribusi normal. Luas di bawah kurva dan probabilitas. P
X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. P X1 kurang dari X kurang dari X2 sama dengan luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Berikut gambar kurva dari X1 mu dan X2. Oleh karena perhitungan integral nol tersebut sulit, maka disusunlah daftar tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi karena nilai rapat probabilitasnya tergantung pada mu dan sigma, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan sigma. Kurva distribusi normal standar. Seperti diketahui, distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan mean mu sama dengan 0, standar divisi sigma sama dengan 1. Transportasi Z sama dengan X minus mu dibagi sigma memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal baku standar, sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Kurva distribusi normal standar sebagai berikut. Z1 sama dengan X1 minus mu dibagi sigma dan Z2 X2 minus mu dibagi sigma, sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal baku standar kumulatif saja. Sekarang kita lihat di tabel distribusi normal standar kumulatif. Nah, di sini sudah ada nih disediakan dua bagian, yaitu sebelah kanan untuk positif dan sebelah kiri untuk negatif. Nah, bagaimana sih kita cari untuk nilai Z-nya? Misalkan ada soal, cari berapakah nilai dari Z 1,12. Nah, di sini pertama untuk kita lihat di bagian positif dulu. Kenapa? Karena di awal dia disuruh mencari soalnya itu tidak negatif. Jadi kita lihat di bagian positif. Kita lihat dari kolom Z ini kan ada 0,0 sampai 5,0. Nah, yang disuruh cari 1,12. Nah, kita lihat di sini ternyata 1,1-nya sudah ada di sini di kolom Z. Nah, kita tinggal mencari untuk sebelah kanan, yaitu adalah bagian 0,02. Dari barisan 1,1 kita tarik ke kanan sampai ia berhenti di bagian 0,02. Kita lihat nih ya, dari kolom Z 1,1 kita tarik ke kanan sampai berhenti di kolom 0,02. Nah, dan nilainya itu adalah 0,8888. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat ke contoh yang pertama, latihan soal. Tentukan nilai Z jika diketahui luas daerah di bawah kurva normal sebagai berikut. Yang A ada 0,9082, yang B ada 0,8830, yang C ada 0,0162, dan D ada 0,4129. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Caranya kita lihat ada di tabel. Nah, kita penyelesaikan yang satu dulu nih. Dia 0,9082. Nah, kita supaya nggak bingung ini dia ada di tabel positif atau di tabel negatif, karena kan dia pasti angkanya banyak banget. Agar kita nggak bingung, kita lihat aja angka di belakang komanya itu angka berapa. Nah, karena di sini angkanya yang A itu 90, otomatis dia ada di tabel positif. Kenapa ada di tabel positif? Karena nilai untuk tabel positif itu bernilai dari 0,5000 sampai ke atas. Dan untuk tabel negatif itu bernilai 0,5000 ke bawah. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat, kita cari di tabel positif ya, karena ini 0,90. Kita lihat
agar mudahnya tuh kita lihat dua angka di belakang koma. Karena dia angkanya 90, kita lihat di kolom yang 0,0, kita lihat ke bawah angka yang di belakang komanya itu 90. Nah, kita ketemu nih, dia ada di barisan 1,3. Setelah ketemu, kita cari sampai ketemu 9082. Nah, ternyata dia ada di barisan 1,3 dan ada di kolom 0,03. Nah, bagaimana cara menentukan hasilnya? Hasilnya kita lihat, dia kan 1,3. Kita gabungkan dengan yang hasil kolom 0,03. Hasilnya jadi 1,33. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian B, C, dan D itu caranya sama saja dengan yang A. Di sini ada catatan tanda minus merupakan arah. Seperti yang ada di penjelasan slide sebelumnya yang ada kurva itu. Nah, di situ kan dia ada garis X. Nah, tanda minus merupakan arah itu maksudnya jikalau dia itu angkanya minus, dia ditempatkan di sebelah kiri. Kurvanya itu akan ada di sebelah kiri, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, pergunakanlah tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah. A. Di sebelah kanan Z sama dengan 1,84. Cara penyelesaiannya, ingat bahwa luas yang diberikan dalam tabel distribusi normal kumulatif adalah luas dari Z sama dengan minus tak terhingga sampai dengan Z0 tertentu dengan rumus P Z lebih kecil dari Z0. Oke, yang A kita masukkan rumusnya P Z lebih besar dari 1,84. Kenapa dia lebih besar? Karena di sini yang A dikasih tahu clue-nya di sebelah kanan. Berarti tandanya lebih besar dari 1,84. Sedangkan 1 min PZ lebih kecil atau sama dengan dari 1,84. Nah, kenapa di sini tiba-tiba ada angka 1? Angka 1 ini untuk membantu mengubah tanda yang ada di dalam kurung. Karena rumus awalnya adalah Z lebih kecil dari Z0. Karena dia di sini di sebelah kanan Z, otomatis dia lebih besar. Kita harus ubah ke lebih kecil dengan menambahkan angka 1 minus PZ diubah jadi lebih kecil atau sama dengan dari 1,84. Nah, sama dengan 1, lalu dicari untuk 1,84 kita cari di tabel Z. Nah, udah ketemu nih. Ternyata 1,84 itu nilainya 0,9671. Tinggal kita kurangkan jadi 0,0329. Oke, lanjut yang B. Antara Z sama dengan minus 1,97 sampai dengan Z sama dengan 0,86. B. Kita masukkan rumus P min 1,97 lebih kecil dari Z. Z lebih kecil dari 0,86. Karena di sini udah disebutin ya, antara Z sama dengan min 1,97 itu artinya yang paling kecil dan lebih paling besar itu adalah 0,86. Oke, masukin sama dengan kita distribusiin jadi P Z lebih kecil dari 0,86 dan P kita kelompokkan. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Carilah nilai Z sama dengan K di distribusi normal baku standar sehingga yang A PZ lebih besar dari K sama dengan 0,3015. Kita selesaikan yang A dulu ya. Untuk yang A, masukkan PZ lebih besar dari K sama dengan 0,3015. Karena ini lebih besar, kita harus ubah tandanya menjadi lebih kecil ya. Jadi PZ lebih kecil dari K sama dengan 1 minus PZ lebih besar dari K sama dengan 1 minus. Kita masukkan karena di sini udah dikasih tahu PZ lebih besar dari K-nya itu 0,3015. Kita masukkan 1 dikurang 0,3015 sama dengan 0,6985. Dari tabel terbaca luas ke kiri 0,6985. Kita lihat nih di tabel Z0 nya. Nah, pas kita cari ternyata dia ada di 0,52 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Di sini clue-nya P K lebih kecil dari Z lebih kecil dari min 0,18 sama dengan 0,4197. Kita substitusikan kayak biasa supaya kita
bisa mudah nih mencari kita harus cari apa di tabel Z0 ini. Kita substitusikan menjadi PZ lebih kecil dari min 0,18 dikurang PZ lebih kecil dari K, sama dengan hasilnya tetap kita masukin 0,4197, sama dengan kita cari tabel Z0 dari min 0,18. Nah, pas kita cari ada nih 0,4286 min 4Z lebih kecil dari K, sama dengan 0,4197. Ya, untuk yang PZ lebih kecil dari K itu kita cari ya, karena dia nggak dikasih tahu angkanya. Kita pindah ruaskan menjadi PZ lebih kecil dari K sama dengan 0,4286 dikurang 0,4197. Hasilnya jadi 0,0089. Setelah kita cari di tabel Z0, dia ada di posisi min 2,37. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Memakai distribusi normal dalam arah kebalikan. Diketahui luas di bawah distribusi normal yang diinginkan yang terkait dengan besar probabilitas. Ingin dicari nilai variabel random X yang terkait. Misalkan, distribusi normal memiliki mu 40 dan sigma 6. Carilah nilai X0 sehingga Px lebih kecil dari X0 sama dengan 45%. Kita kerjain dulu soal yang A. Kita mulai dengan mencari nilai Z yang sama luasnya. Pertama, kita ubah 45%-nya ini dulu menjadi desimal. Jadi, 45 dibagi 100 jadi 0,45. Kita cari di tabel Z untuk nilai yang hasilnya hampir sama dengan 0,45 tetapi tidak melewati 0,45. Nah, ketemu nih 0,4483. Dia ada di posisi tabel Z0 min 0,13. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya. Z0 sama dengan X0 mu dibagi sigma. Kita pindah ruas menjadi X0 sama dengan mu plus sigma dikali Z0. Sama dengan mu-nya kita masukkan 40 plus sigmanya kita masukkan 6 dikalikan sama Z0 yang tadi kita udah cari, min 0,13. Di total sama dengan 39,22. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Px lebih besar dari X0 sama dengan 14%. Seperti biasa, kita ubah 14%-nya ini menjadi desimal. Jadi 14 dibagi 100 menjadi 0,14. Nah, karena di sini angkanya dia lebih besar, harus kita ubah menjadi angka lebih kecil dengan menambahkan angka 1 di depan dengan rumus 1 min PZ lebih besar dari Z0 sama dengan 1 min 0,14 yang tadi kita udah cari sama dengan 0,86. Nah, tabel yang mendekati 0,86 kita cari. Nah, ketemu nih 0,8599. Dia berada di tabel Z0 1,8. Kita tinggal masukkan rumus Z0 sama dengan X0 min mu dibagi sigma. Pindah ruaskan X0 sama dengan mu plus sigma dikali Z0 sama dengan kita masukkan langsung 40 ditambah 6 dikali yang tadi kita udah cari 1,08 sama dengan 46,48. Seperti itu untuk yang B. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yang kelima. Penerapan distribusi normal. Sebuah perusahaan bola lampu pijar mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bohlam produksinya akan soal yang A berumur antara 778 jam dan 834 jam. Sekarang kita kerjain soal yang A dulu ya. Diketahuinya kan mu-nya rata-ratanya itu 800 dan standar deviasinya atau sigma itunya 40. Jadi 778 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 834. X1-nya itu 778 dan X2-nya 834 karena ada dua kemungkinan berumur.
kita masukkan rumus Z1 sama dengan X1 dikurang mu dibagi sigma sama dengan 778 dikurang 800 dibagi 40 sama dengan min 0,55. Untuk yang Z2 nya itu sama dengan rumusnya sama X2 min mu dibagi sigma sama dengan X2 nya 834 dikurangi mu nya 800 dibagi sigma nya 40 sama dengan 0,85. Kita udah dapat hasil dari yang tadi kita cari, kita balik ke rumus yang awal. P 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834 sama dengan yang tadi 778 atau X1 kita udah cari, itu hasilnya kan min 0,55. Kita masukkan P dalam kurung min 0,55 lebih kecil dari Z lebih kecil dari, kita masukkan yang hasil dari 834 tadi berapa, 0,85. Berarti lebih kecil dari 0,85 tutup kurun sama dengan P kita distribusikan jadi Z lebih kecil dari 0,85 min PZ lebih kecil dari min 0,55. Sama dengan kita cari nilai masing-masing dari tabel Z-nya ya. Dari 0,85 hasilnya berapa? Nah, ketemu nih 0,8023 minus, kita cari lagi dari tabel Z. Z0 itu min 0,55 itu berapa? Nah, ketemu nih 0,2912. Kita kurangkan hasilnya jadi 0,5111. Seperti itu. Sekarang untuk soal yang B. Berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Nah, kita masukkan ke rumus langsung ya. P X lebih kecil dari 750 atau X lebih besar dari 900 sesuai dari clue yang ada di soal ya. X1 nya 750 dan X2 nya 900. Masukkan ke rumus sama dengan yang A. Z1 sama dengan X1 min mu dibagi sigma sama dengan 750 dikurang 800 dibagi 40 sama dengan min 1. Untuk Z2 nya sama, Z2 sama dengan X2 dikurang mu dibagi sigma sama dengan 900 dikurang 800 dibagi 40 sama dengan 2,5. Kita kembali ke rumus yang awal. P X lebih kecil dari 750 atau X lebih besar dari 900 sama dengan P kita substitusikan menjadi Z lebih kecil dari min 1,25 plus PZ lebih besar dari 2,5. Karena di sini untuk yang PZ lebih besar dari 2,5 tandanya harus kita ubah, jadi kita tambahkan angka pembantu 1. K1 kita posisikan di paling depan. Jadi 1 plus PZ lebih kecil dari min 1,25 dikurang PZ lebih kecil dari 2,5 sama dengan 1 plus kita cari di tabel Z0 nya untuk min 1,25. Nah, setelah ketemu 0,1056 dikurang, kita cari juga yang Z2,5, kita cari di tabel Z0. Nah, nilainya ternyata 0,9938. Kita jumlahkan semuanya menjadi sama dengan 0,1118. Seperti itu. Nah, penjelasan dari teman-teman saya sudah jelas belum? Jika belum jelas, dilihat lagi ya. Diulang dari awal lagi kalau bisa. Nah, sehabis ini kita akan melakukan latihan soal biar langsung mengerti. Jangan lupa di capture ya. Ini soalnya. Sekian itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.